saya tahu bahwa Allah maju berperang ganti kita. Jadi jadikan saudara dan saya lebih dari para pemenang. Mari, jangan takut akan apapun, sebab perlindungannya sempurna. Jangan sumber kekuatan kita. Dengan pujian ini bersama, katakan, let's go. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Yang percaya katakan, oh takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Oh yeah. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom semua. Haleluya, selamat datang di rumah Tuhan. Siapa yang siap untuk beribadah? Yang sudah sukacita dan sudah mengalami banyak berkat Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saya percaya kita semua di tempat ini, kita sudah banyak mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita. Amin, haleluya. Mari kita naik, masuk dalam doa sebelum kita mulai. Bapa, selamat pagi Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami Bapa untuk kami tidak mengucap syukur. Karena kami sudah banyak mengalami-Mu. Kami merasakan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, saat ini, pagi ini, kami siap, kami mau memuji menyembah-Mu Bapa. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar ibadah kami ini dipimpin oleh Roh Kudus-Mu dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap Bapa untuk menyembah-Mu Tuhan. Engkau Yesus yang layak ditinggikan. Kami memandang kemuliaan-Mu. Engkau Imam besar yang maha agung Bapa. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Bapa. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, amin. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia.
penuh sukacita. Amin. Kita tetap berdiri, kita naikkan pujian ini. Bahwa kita menerima sukacita surga. Haleluya. Boleh beri salam kiri kanan kita yang terdekat. Selamat datang di rumah Tuhan. Sambil kita bertepuk tangan. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kami menerima sukacita surga darimu Bapa. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Dialah yang luar biasa. Dialah Bapa yang dahsyat. Kalau kita sudah menerima sukacita surga, mari kita puji Dia. Amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Sukacita Allah melimpah saat ini. Amin. Kita tak mau puji nama Tuhan. Karena pujian kita bahwa kita diberikan pilihan. Pada satu pilihan kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya.
tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Walau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami minta biar Tuhan memimpin kehidupan kita melalui Roh-Nya yang hidup, memenuhi setiap hati, setiap kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku.
Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang sekali lagi menghadap tahta suci-Mu. Kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami di hadapan-Mu, di atas altar-Mu. Kami rindu ya Tuhan, Engkau menyucikan, menguduskan semuanya itu, lalu kemudian melayakkannya untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh ditaburkan di hati yang gembur, berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sesuai dengan pemahaman dan pergumulan kami masing-masing. Sehingga tidak ada seorang pun di dalam ruangan ini yang lalu dari menerima berkat kebenaran firman-Mu. Bicara pada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Muliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau langsung aja ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Mungkin slide-nya juga bisa bantu dimunculkan. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa ukuran dari kerohanian kita? Bapak Ibu Saudara sudah lama bergereja, Bapak Ibu Saudara mungkin dari kecil sudah datang ke gereja ini, dari sekolah minggu. Siapa yang dari sekolah minggu di gereja ini? Oke. Siapa yang masuk ke gereja ini dari remaja? Remaja, masa remajanya yang sekolah minggu tadi nggak usah dulu. Maksudnya yang baru masuknya pas di remaja. Oke, yang baru masuknya ke gereja ini di masa pemuda. Ada yang masuknya di sini sudah menikah baru kemudian datang beribadah di gereja ini? Oke, itu berarti berapa tahun yang lalu Pak? 200 tahun yang lalu? Cukup lama ya? Berarti mungkin sekitar di atas 2 tahun begitu Bapak Ibu Saudara? Oke, selama ini Bapak Ibu Saudara berada di gereja ini, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara berkata, saya bertumbuh di gereja ini. Pertanyaan saya adalah, apa ukurannya? Apa ukurannya sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara bisa berkata bahwa ya saya bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara ketika kita memikirkan tentang ukuran pertumbuhan, kalau nggak jelas menurut standar Alkitab, maka Bapak Ibu Saudara perasaan kita main di sini. Bertumbuh, saya bertumbuh di gereja ini. Kenapa? Karena saya merasa happy di gereja ini. Saya merasa diberkati di gereja ini. Merasa diberkati. Jadi skala ukurnya apa Bapak Ibu Saudara? Skala ukurnya apa? Perasaan. Bapak Ibu Saudara kalau kita nggak punya skala ukur yang benar, nggak punya konsep yang benar tentang pertumbuhan rohani, dan nggak punya skala ukur yang benar tentang pertumbuhan rohani, maka Bapak Ibu Saudara kita akan mengalami pertumbuhan yang Sudo itu artinya nggak real begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau skala ukurnya adalah perasaan, maka pertumbuhan rohani kita nggak real. Gini Bapak Ibu Saudara, saya kasih gambaran ya. Siapa di sini yang suka makan bakmi? Wah ini muka-muka bakmi nih. Oke, saya juga suka makan bakmi nih begitu Bapak Ibu Saudara ya.
Nah Bapak Ibu Saudara, saya punya langganan bakmi di wilayah Semanan, di dekat tempat di mana saya melayani, begitu Bapak Ibu Saudara. Saya suka bakmi ini, begitu. Kenapa? Karena bakmi ini dikasih jamur, terus udah gitu dia murah hati dalam urusan ampas. Tahu dong? Tahu dong? Nggak ada babi mana enak. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara, ini murah hati nih dalam urusan ampas. Kopinya juga cocok, jadi saya biasanya kalau habis makan mie, minum kopi, begitu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, bisa gak kebayang begini ya, kalau saya lah hatinya lagi seneng, saya datang ke makan bakmi itu, lalu kemudian rasanya bakmi gimana? Enak, betul ya. Tapi kalau kemudian dalam perjalanan saya menuju ke toko bakmi itu, ke tempat bakmi itu, ke kedai bakmi itu, saya kemudian hampir tabrakan sama orang. Lalu kemudian saya terlibat cekcok kecil, atau bahkan cekcok besar dengan orang yang hampir tabrak saya. Kira-kira makan bakmi saya rasanya tetap sama gak? Halo? Bakminya sama gak? Perasaan saya sama gak? Itu kalau lu pakai perasaan lu buat ngukur kerohanian lu. Pengkhotbahnya sama gak? Sama. Pemimpin pujiannya sama gak? Sama. Puji-pujiannya sama gak? Sama. Cuma lu sebelum kesini lu ribut dulu sama laki lu. Ibadah tetap rasanya gak enak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, perasaan kita harus dipersembahkan untuk memuliakan Allah, tetapi tidak boleh jadi ukuran dari sebuah kerohanian. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk bisa punya ukuran yang jelas tentang kerohanian kita Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu belajar mengenai disiplin rohani yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar 3 fakta penting mengenai disiplin rohani. 3 fakta penting mengenai disiplin rohani Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tujuan disiplin rohani adalah transformasi. Katakan sama-sama, transformasi. Tujuan pertumbuhan rohani adalah transformasi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang datang ke gereja ingin bertumbuh. Tetapi Bapak Ibu, mereka tidak tahu bertumbuh kemana. Ini percis kayak saya piara ayam. Ada di sini yang pernah piara ayam Bapak Ibu Saudara? Ya, piara ayam. Cara piaranya bagaimana? Tetap di dalam kandang atau dibiarinin lepas? Ada 2, ada yang ditaruh di dalam kandang, ayam potong, oke. Ada yang di luar, ada yang di dalam, begitu ya. Yang di luar kira-kira gimana? Dilepas aja begitu, diumbar. Umbar, begitu ya, ntar dia cari makan sendiri, begitu ya. Sementara kalau yang di dalam kandang, dikasih makan, jelas makanannya apa. Yang diumbar, terserah lu lah makan apa, begitu ya. Yang penting lu gede, lu balik lagi, begitu kan. Kayak begitu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Dulu saya piara ayam ini cara yang pertama. Diumbar aja tuh ayam, ntar gede, balik lagi gitu maksudnya. Asal sore pulang. Nggak pusing dia mau makan apa, pokoknya gua ngeliat lu gede aja. Bapak Ibu Saudara, kalau orang nggak punya tujuan yang jelas di dalam pertumbuhan rohani, dia mau bertumbuh kemana begitu Bapak Ibu Saudara. Dia di dalam kehidupan rohaninya persis kayak ayam yang diumbar. Udahlah yang penting lu datang, lu merasa tersentuh oleh puji-pujian, lu merasa tersentuh oleh firman Tuhan, oh itu udah bener lah berarti lu. Nggak bisa kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, skala ukur kayak tadi itu skala ukurnya perasaan. Nggak bisa kayak begitu Bapak Ibu. Untuk bisa bertumbuh, kita harus punya tujuan yang jelas. Dan tujuan disiplin rohani yang benar adalah transformasi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata begini. Supaya supaya melalui hal-hal ini, kamu dijadikan pengambil bagian dari kodrat ilahi. Bapak Ibu Saudara, yang saya maksud itu adalah ayat ini Bapak Ibu Saudara. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, di dalam bahasa aslinya adalah hinadiatuton geneste teias koinonoi suseos. Bapak Ibu Saudara, saya sengaja ngambil ini sekali lagi supaya apa? Supaya kelihatan pinter. Tapi enggak nih Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa saya untuk khotbah kali ini banyak mengambil bahasa asli? Karena begini Bapak Ibu Saudara. Kalau dibaca di dalam bahasa Indonesia, tanpa baca dalam bahasa asli, pemahaman kita bisa beda jauh dari apa yang Petrus maksudkan. Nah saya cuma ingin membuktikan kepada Bapak Ibu bahwa Petrus ngomongnya begini nih.
Ya, Petrus ngomongnya begini, yuk kembali kepada apa yang Petrus ngomong. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan maksud untuk pamer ilmu, bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, terjemahan ini, kalimat ini, itu bisa diterjemahkan secara bebas dengan supaya melalui hal-hal ini kamu dijadikan pengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 kata penting di sini, ada 2 frase penting di sini, pengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Nah pertanyaannya, apa itu kodrat ilahi? Di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, kodrat ilahi berasal dari kata theias sueos. Suseos. Waduh susah banget nih lidahnya Bapak Ibu Saudara ya. Lidah Sunda masalahnya. Bapak Ibu Saudara, theias suseos artinya Bapak Ibu Saudara, kodrat ilahi atau sifat-sifat ilahi, partisipasi manusia dalam kehidupan Allah. Yaitu di dalam energinya dan bukan esensinya. Yaitu manifestasi kasih, kemuliaan dan kuasa Allah. Mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi ini disebut dengan theias suseos. Ini maksudnya Bapak Ibu Saudara bukan esensinya Allah, tetapi Bapak Ibu Saudara energinya Allah. Duh gue susah nggak gambarinya. Kira-kira kalau semua ruangan ini dimatiin lampunya berapa lama dibutuhkan waktu untuk nyalain? Cepat atau lambat? Ini serius gue bertanya. Yang electricity, cepat, boleh nggak dimatiin? Semua, sampai gelap. Yang ini nggak bisa, bisa matiin juga sampai gelap. Ya layar jangan gitu ya. Cuma saudara dapat gambaran. Ini nih maksud saya nih. Oh, ini mau bantuin matiin, thank you. Ini maksud saya. Saudara lihat perbedaannya? Gini maksud saya nih saudara. Mengambil bagian di dalam kodrat ilahi artinya saya berpartisipasi di dalam kodratnya Allah. Sehingga kemudian saudara, kodrat Allah itu, energinya Allah itu mempengaruhi saya. Saudara lihat, ini center handphone. Betul? Dia nyinarin saya sehingga wajah saya jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Oke? Tapi saya berubah jadi senter nggak? Saya berubah jadi senter nggak? Enggak. Saya tidak berubah jadi senter. Secara esensial, secara hakikat, saya tetap manusia, handphone tetap handphone. Tetapi saudara, sinar handphone mempengaruhi keberadaan saya sehingga wajah saya tampak lebih terang. Kalau dilihat dari sini penuh kemuliaan, kalau dilihat dari sini kayak setan. Tergantung lihat dari mana. Tapi begini nih saudara, penuh kemuliaan, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Oke, lampu boleh dinyalain lagi. Jadi yang dimaksud dengan mengambil bagian di dalam kodrat ilahi Bapak Ibu Saudara adalah, Bapak Ibu Saudara begitu dipengaruhi oleh energi ilahi, sehingga kemudian energi ilahi itu mempengaruhi keberadaan Bapak Ibu Saudara. Ini yang namanya manunggaling kaulo Gusti, Gusti kaulo. Bersatunya manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Nah ketika manusia dengan Allah bersatu Bapak Ibu Saudara, manusia tidak menjadi Allah. Tidak mungkin manusia menjadi Allah. Oke? Tapi manusia bisa begitu dipengaruhi oleh keberadaan Allah. Kuasa Allah, kemuliaan Allah, energinya Allah mempengaruhi keberadaan manusia. Sehingga sentuhan dengan energi itu mengubah keberadaan kita. Sampai sini paham Bapak Ibu Saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, Pak Petrus katakan kita seharusnya mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kata mengambil bagian, menarik Bapak Ibu Saudara, berasal dari kata koinonoi atau koinonia. Halo, pernah dengar kata ini? Koinonia. Kalau diakonia pernah dengar? Diakonia nyumbang begitu, bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Koinonia. Kalau Bapak Ibu Saudara habis ibadah, makan-makan, bercengkrama, ngobrol hahaha, tanpa ngegosip ya, ngobrol hahaha, itu Bapak Ibu Saudara namanya sedang koinonia. Bersekutu, bersahabat, membangun relasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Petrus inginkan dari kita adalah supaya kita mengalami persekutuan yang intim dan dalam dengan Allah, sehingga kemudian kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahinya, dan kodrat ilahi itu Bapak Ibu Saudara mengubah keberadaan kita. Secara teologi saudaraku, ini yang dimaksud dengan imago Dei. Imago Dei artinya Bapak Ibu Saudara, image of God
Image Allah itu kelihatan melalui kita. Image Allah muncul melalui kita. Bapak Ibu Saudara, konsep Imago Dei ini bisa kelihatan di dalam kisah Musa naik ke Gunung Sinai. Ada yang ingat cerita itu Bapak Ibu Saudara? Musa naik ke Gunung Sinai, orang-orang nungguin di bawah. Lalu kemudian Musa bercengkrama dengan Allah. Musa menerima Taurat Tuhan. Nah setelah itu Musa turun dari Gunung Sinai, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Nggak ada orang berani lihat muka dia. Kenapa nggak berani lihat muka dia? Karena mukanya memancarkan kemuliaan Allah. Begitu terang Bapak Ibu Saudara sehingga Musa harus tutupin wajahnya dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, Musa jadi Allah atau tidak? Tidak jadi Allah. Tapi kemuliaan Allah terpancar tidak melalui dia. Terpancar. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud dengan transformasi itu. Kemuliaan Allah itu kemudian mengubah eksistensi kita, mengubah keberadaan kita, sehingga kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. People see Jesus through us. Orang melihat Yesus melalui kita. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, transformasi ini terjadi melalui kebangkitan. Jadi perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diselamatkan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita dilahirkan kembali. Setelah roh kita dilahirkan kembali, saudaraku, jiwa kita diproses untuk terus-menerus mengalami perubahan, terus-menerus diubahkan semakin menyerupai Kristus. Kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Tapi tubuh Bapak Ibu Saudara kagak ketolong. Tubuh gak ketolong. Yang kisut tetap kisut. Yang peot tetap peot. Yang jelek operasi plastik kagak bisa Bapak Ibu Saudara. Gak ketolong tubuh mah. Gak ketolong. Tubuh tetap meleot, lalu kemudian melemah, mati, dan kemudian dikuburkan. Oh kalau begitu, kebangkitan Kristus tidak mengalahkan kematian dong. Oh enggak. Setelah kita mati, setelah kita dikuburkan, akan tiba saatnya Kristus datang untuk yang kedua kali. Sangkakala ditiup, ada pertemuan di udara, tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan adalah bentuk tubuh yang ada eksis, bukan roh yang ngawang-ngawang, betul-betul ada barangnya, tetapi kualitasnya supranatural dan mulia. Contohnya kayak apa Bapak Ibu Saudara? Yesus setelah dia disalibkan, dia akan mati. Dia dikuburkan terus dia bangkit. Setelah dia bangkit Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya berkumpul. Murid-muridnya kan belum tahu nih Yesus bangkit nih. Murid-muridnya berkumpul di dalam ruangan ketakutan. Semua ruangan dikunci, semua pintu dikunci, jendela dikunci. Yesus kemudian masuk Bapak Ibu Saudara. Kok bisa? Ruangannya dikunci. Jendela ditutup, pintu ditutup. Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah ruangan. Kok bisa? Kui lah. Kui. Setan. Yesus bilang, gue bukan setan. Nih, sentuh tangan saya, bekas luka saya. Sentuh bekas luka saya. Dengan kata lain, bisa disentuh. Lalu kemudian Yesus makan. Bisa makan. Kui gak bisa makan Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa begitu? Lihat ya Bapak Ibu Saudara ya. Di satu sisi tubuhnya bisa disentuh. Berarti real, eksis. Tetapi di sisi yang lain tidak dibatasi oleh ruang. Kenapa begitu? Tubuh kemuliaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai hari ini berdoa, Tuhan tolong ubah saya seperti Brad Pitt. Nanti tubuh kemuliaan mungkin berubah seperti itu. Enggak ya Bapak Ibu Saudara ya. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Maksudnya begini, bersyukur kepada Tuhan karena in the end of the day, in the end of everything, kita mengalami transformasi total. Roh kita ditransformasi, jiwa kita ditransformasi, tubuh kita ditransformasi. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang seharusnya menjadi tujuan pertumbuhan rohani. Kayaknya saya udah pernah cerita ini belum? Cerita tentang si Along yang dari Kalimantan mau datang ke Jakarta, keliling Jakarta gitu. Belum? Belum ya? Jadi kalau udah pernah dengar tolong pura-pura lupa. Saya khotbah mungkin udah ratusan atau ribuan kali ya. 29 tahun saya berkhotbah begitu Bapak Ibu Saudara. Ilustrasinya kalau kata istri saya itu lagi begitu. Jadi kadang-kadang saya minta kemurahan hati jemaat supaya mereka pura-pura lupa ilustrasi saya. Jadi Bapak Ibu Saudara satu kali si Along nih datang dari Kalimantan, dia bilang dia pengen jalan-jalan. Dia muncul di rumah kokonya, koko sepupunya. Gue mau jalan-jalan nih Gila lu, gue gak bisa nemenin lu jalan-jalan, lu mau main nongol aja lu. Gue belum libur, ya. Tapi gue udah libur Ya udah lu udah libur, gue belum libur. Terus gue gimana dong jalan-jalannya? Lu pergi ke terminal bis Kalideres dah, kata si kokonya. Nah terus kalau udah di terminal bis Kalideres, lu cari patas AC.
Udah cari patah sase, lu naik. Nah lu duduk dari situ dah. Lu ikutin aja. Ntar juga lu muter Jakarta. Jadi Bapak Ibu Saudara, si Along naik tuh Bapak Ibu Saudara pergi ke terminal bis Kalideres. Lalu kemudian dia naik itu bis. Waktu dia naik itu bis Bapak Ibu Saudara, dia jalan, dia diem gitu. Bayar berapa nih? Bango ya sekarang ya kalau gak salah ya. Dia jalan, dia liatin tuh, terus udah gitu kernetnya begini. Kecer. Dia tahu bayar berapa? Oh bango. Dia juga bayar bango. Terus udah gitu si Alongnya nanya begini. Bang, ini bis mau kemana bang? Kaget. Kernet kaget gak ditanya begitu? Bang, ini bis mau kemana bang? Cemananya kau? Memang kau mau kemana? Ya saya gak tahu bang mau kemana bang. Kalau kau gak tahu mau kemana pun gak masalah lah. Bango. Kalau kau gak tahu mau kemana pun gak masalah. Betul Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara gak punya tujuan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, kemanapun hidup membawamu, kau seharusnya gak boleh protes. Betul Bapak Ibu Saudara? But the problem is this nih Bapak Ibu Saudara. Ketika kita gak punya goal dalam hidup kita dan kemudian hidup membawa kita kemanapun hidup mau, kita kadang-kadang komplain karena in the end destinasinya, arahnya tidak seperti yang kita mau. No, that is the problem nih Bapak Ibu Saudara. Itu problemnya. Bapak Ibu Saudara, demikian pula halnya dengan spiritualitas. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, gak punya goal yang jelas di dalam pertumbuhan rohani, maka Bapak Ibu Saudara 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di gereja, Bapak Ibu Saudara bertumbuhnya berdasarkan perasaan, rasanya bertumbuh. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya tujuan yang jelas, saya ingin menjadi semakin menyerupai Kristus, maka Bapak Ibu Saudara bisa ngelihat, oh hari ini saya kalau marah tampar istri. Setelah saya mengalami Kristus, saya kalau marah, saya senyum sama istri. Terus tampar juga. Enggak ya Bapak Ibu Saudara. Paham ya maksud saya Bapak Ibu Saudara? Your goal, tujuan hidup Bapak Ibu Saudara, tujuan spiritualitas Bapak Ibu Saudara seharusnya adalah transformasi menjadi semakin menyerupai Kristus. By the way, anyway, busway. Bapak Ibu Saudara tahu nggak dosa itu di dalam bahasa Yunaninya apa? Dosa di dalam bahasa Yunaninya hamartia. Yuk sama-sama bilang. Hamartia. Ayo belajar sedikit-sedikit. Apa Bapak Ibu Saudara? Hamartia. Bapak Ibu Saudara, hamartia artinya meleset dari sasaran. Berarti ini Bapak Ibu Saudara, si Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa bukan karena makan buah tapi meleset. Loh, emang begitu ya? Gini nih Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bilang saya meleset dari sasaran, berarti saya punya sasaran enggak? Cuma saya meleset dari sasaran itu. Nah, apa yang meleset dari Adam dan Hawa? Bapak Ibu perhatikan gini. Pada waktu manusia diciptakan di hari ke-6. Oke? Manusia diciptakan di hari ke-6, kenapa? Sebab Allah menciptakan life support terlebih dahulu buat manusia. Sampai sini paham? Nah, kenapa Allah menciptakan life support terlebih dahulu baru menciptakan manusia? Karena jelas manusia tidak bisa hidup tanpa life supportnya. Tapi di saat yang bersamaan saudaraku, dengan menciptakan life support terlebih dahulu, Allah sebetulnya memberikan satu message yang jelas dan clear kepada manusia bahwa you cannot live without me. Kamu gak bisa hidup tanpa saya. Kamu harus bergantung pada saya. Oke? Lalu kemudian Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Lalu kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan pada manusia. Berbeda dari penciptaan makhluk yang lain tinggal berfirman. Tapi untuk penciptaan manusia, Allah mengambil debu dan tanah, membentuk manusia, menghembuskan nafas kehidupan. By the way, Bapak Ibu Saudara, apakah cuma Adam yang diciptakan dari debu dan tanah? Baca Alkitab baik-baik ya, Kejadian pasal 2. Adam is not the only one yang diciptakan dari debu tanah. Waktu Allah berfirman tidak baik manusia itu seorang diri saja. Allah kemudian menciptakan apa? Hewan. Dari mana? Debu tanah juga. Tapi apa bedanya penciptaan Adam dengan penciptaan hewan? Hanya Adam yang diberi hembusan nafas ilahi, nadak. Lalu kemudian makhluk Allah menghembuskan nadak, nafas kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi nefes, menjadi hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, proses itu sendiri menunjukkan bahwa Allah ingin menciptakan roh di dalam diri manusia, roh yang memungkinkan manusia untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Tanpa roh ini, tanpa nefes ini, manusia tidak bisa memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Jadi di dalam proses penciptaan manusia, ada dua hal krusial di dalam diri manusia. Yang pertama, manusia harus bergantung pada Allah. Yang kedua, manusia harus mencintai Allah.
Oke. Itu alasan kenapa Allah menciptakan manusia. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, manusia ingin menjadi seperti Allah, manusia ingin memutuskan bagi dirinya sendiri. Berarti manusia tidak mau lagi bergantung pada Allah. Kenapa? Karena manusia gagal untuk mencintai Allah. Itu sebabnya dosa disebut meleset. Manusia meleset dari penciptaannya yang semula. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa, Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus menyelamatkan manusia di dalam ketaatan total kepada Allah. Kenapa Yesus taat total kepada Allah? Karena Yesus mengasihi Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan perintah Yesus adalah jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihi Allah dengan seluruh keberadaanmu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita percaya pada Yesus, kita terhisap dalam kematian dan kebangkitannya. Nah keterhisapan itu melahirbarukan kita. Ketika kita dilahirkan kembali, maka Bapak Ibu Saudara, kita yang tadinya meleset, ditarik kembali ke pabrik asalnya. Kita yang tadinya udah dimodif, masuk lagi ke skala pabrikan Bapak Ibu Saudara. Kita diberdayakan untuk mengasihi Allah sama seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kemudian diubahkan menjadi ciptaan baru yang seharusnya mengikuti pola Yesus, mengasihi Allah, bergantung pada Allah. Amin, sampai sini Bapak Ibu Saudara. Halo? Pusing? Pusing? Tadi saya ngobrol sama istri saya bilang begini. Banyak jemaat hobi makan makanan yang enak. Apa makanan enak? Makanan yang bisa dicerna dengan gampang oleh otaknya. Cuma problemnya adalah di otak Anda. Kalau Anda biasa nonton TikTok cuma 3 detik, maka ketika Anda disuruh nonton YouTube yang 20 menit, Anda udah bosen. Kalau otak Anda nggak pernah belajar baca buku fisik, maka otak Anda tidak terbiasa untuk terima informasi dari buku fisik. Paham ya? Nah Bapak Ibu, banyak jemaat dengar khotbah yang penuh dengan eksegesis merasa, aduh khotbahnya berat ya. Kok kurang memotivasi? Jemaat lebih suka dengar khotbah yang saudara bisa, saudara mampu, Tuhan akan tolong saudara. Lu senangannya makan permen sama es krim. Kita kasih makanan yang berat. Makanan yang berat itu memaksamu berpikir. Oh mungkin selama ini saya salah tujuan rohani saya. Oh saya datang ke gereja, saya itu bertumbuh kalau saya diberkati. Oh saya itu bertumbuh kalau saya merasa puji-pujiannya memberkati saya. Tar dulu. Yang itu sugar coating. Lapisan gula. Yang benar adalah kalau kau tidak diberkati, kalau puji-pujiannya tidak menyentuh hatimu sekalipun, kau tetap bergerak ke arah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk, pertumbuhan rohani tujuan pertamanya adalah transformasi kita menjadi seperti Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, disiplin rohani perlu usaha yang sistematis. Nggak ada yang namanya pertumbuhan kayak ayam tadi. Oke, gede sih tapi kurang bergizi. Enggak Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani itu, disiplin rohani itu perlu usaha dan usahanya harus sistematis. Dengan kata lain, you have to work for it, Anda harus bekerja untuk itu dan kerjanya nggak bisa asal-asal kerja. Harus ada proses yang sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus kemudian berkata begini. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi untuk bertumbuh, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Kata sungguh-sungguh berusaha, Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya itu adalah spoden, pasan, pareisenek, kantes. Ini Bapak Ibu Saudara, kalimat ini menunjukkan komitmen, kesungguh-sungguhan, keseriusan untuk mengusahakan sesuatu. Kamu harus dengan serius, dengan sungguh-sungguh mengusahakan sesuatu. Dan apa yang dilakukan? Menambahkan. Jadi dengan sungguh-sungguh menambahkan. Kata menambahkan berasal dari bahasa Yunani, episorek genesate. Episorek genesate. Bapak Ibu Saudara, artinya menjadikan berlimpah. Ini maksudnya begini nih Bapak Ibu Saudara. Kamu harus dengan sungguh-sungguh membombardir itu. Membombardir atas imanmu. Di sini yang bujangan cewek ada? Bujangan yang udah jones, jomblo ngenes? Enggak ya.
Nah, ini gini nih maksud saya Bapak Ibu. Kalau cewek-cewek nih ya, satu kali dia lihat ada cowok deketin dia, nggak lama cowok itu kemudian kasih bunga. Ada yang pernah ngalamin gitu? Nggak lama kasih nggak lama kasih coklat, terus jemput, habis jemput terus udah gitu diajak makan, diajak makannya di restoran, udah tertata. Jadi dia, yuk makan di restoran ini yuk. Aduh mau makan apa ya? Tenang aja, kamu mau makan ini kan? Ya saya sediain ini. Udah ada dessertnya, makanan pembukanya, makanan intinya, dessertnya. Habis itu pulang diajak nonton, habis diajak nonton terus kemudian dianterin lagi sampai ke rumah. Kurang lebih kayak begitu tuh Bapak Ibu Saudara. Dan itu dilakukan terus menerus. Kamu udah makan belum? Aduh udah nih tapi makan Indomie doang. Jangan, saya kirimin ya sate babi. Kirimin sate babi, begitu Bapak Ibu Saudara. Pernah ngalamin kayak begitu Bapak Ibu Saudara? Terus dikasih kayak begitu, itu namanya apa? Cewek love bomb. Ya. Love bomb. Udah dikasih semua, terakhir dikasih bawang bombay. Terus di ghosting. Nggak kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi gini nih maksudnya. Kata ini Bapak Ibu Saudara, epikoregesate, itu maksudnya begini. Ketika kita berusaha untuk sesuatu, kita dengan sungguh-sungguh terus menerus dengan seluruh upaya membombardir usaha itu sehingga memastikan usaha ini berhasil. Jadi kalau kita bilang, oke, gua mau buka warung bakmi, gua buka warung bakmi modalnya berapa? Oh modalnya 10 juta, oke, gua tembak cepet yaw. Jadi effortnya tuh lebih memastikan bahwa ini pasti naik. Nah itu yang Petrus mau, yang Petrus maksud dengan berusaha di dalam spiritualitasmu. Nggak bisa cuma, aduh ya seminggu sekali datang pasti bertumbuh juga. Enggak, giliran ada kelas PA, kagak ada yang nongol. Ada kelas pemahaman Alkitab, enggak nongol. Ada kelas, ada komsel, enggak nongol Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Nggak mau buang waktu. Gua buang waktu kalau buat begitu. Keliru Bapak Ibu Saudara. Kalau mau bertumbuh, harus bombardir upaya. Terus menerus memberikan upaya yang besar untuk kemudian menambahkan atas iman. Ini artinya kita bersinergi bekerja sama dengan Allah. Kita bekerja sama dengan Allah untuk pertumbuhan rohani kita. Dan Paulus katakan begini, atas imanmu tambahkan, iman itu adalah piste atau pistis. Kepercayaan yang hidup, kepercayaan yang diwujudkan dalam tindakan dan hubungan dengan Allah. Tambahkan atas imanmu kebajikan, arete. Dulu saya berpikir, orang Kristen kalau udah beriman, dia harus melakukan perbuatan baik. Ternyata keliru Bapak Ibu Saudara. Kata arete itu bukan sekedar berbuat baik. Kata arete itu, melalui hubungan saya dengan Allah, saya tahu apa yang kurang dari diri saya dan saya tahu standarnya Allah, maka saya harus mengejar ke arah standar itu. Kalau dalam hubungan dengan Allah saya melihat ada luka, ada berhala yang menguasai hati saya, maka saya harus mengubah berhala itu, saya harus membuang berhala itu, saya harus mengejar ke arah. Itu yang namanya arete. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, atas arete tambahkan pengetahuan. Gnosis Bapak Ibu Saudara. Tambahkan pengetahuan. Bayangin kalau orang Kristen ngomongnya, ngapain belajar? Murid-murid Yesus aja orang-orang sederhana. Ganjelan mobil. Gua kasih tahu ya. Jadi jemaat, jangan kayak saksi Yehova. Jangan kayak bidat. Dengar ini baik-baik. Yesus disebutnya apa? Pada waktu dia ketemu sama orang-orang Farisi, ahli Taurat. Disebutnya apa? Guru. Bahasa Ibraninya? Rabi. Emangnya situ pikir gelar rabi itu kayak gelar pastor di gereja GBI? Sorry loh. Gelar rabi itu lu harus menempuh edukasi formal dari kelas 1 sampai ke kuliah. Gelar rabi itu gelar S3. Yesus itu posisi secara teologisnya doktor teologi. Ada orang tanya, Yesus dari umur 12 tahun, itu kan catatannya hilang setelah umur 12 tahun. Lalu Yesus muncul lagi umur 30 tahun. Yesus kemana? Ke Tibet. Tukang bakso, ini gue kasih tahu ya. Gue jadi kayak maki-maki orang nih. Gregetan saya tuh, kelemahan saya satu tuh. Saya gak bisa ngeliat kebodohan gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi gini nih Bapak Ibu Saudara, Yesus itu dari umur 12 sampai umur 30 itu studi, hidupnya biasa kayak orang banyak. Studi, belajar Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus layak menerima gelar rabi. Sampai sini paham Bapak Ibu Saudara? Nah sekarang murid-muridnya bagaimana? Kayak Petrus kan cuma nelayan. Betul.
Betul, Petrus itu cuma nelayan. Tapi Petrus itu sudah menempuh pendidikan yang formil. Mulai dari kelas 1 SD sampai ke kelas 3 SMA. Petrus itu ikut Yesus, dia kayak orang ikut kuliah dalam sistem pendidikan agama Yahudi. Jadi Petrus itu minimal semua murid Yesus belajarnya dari S3 Yesus, minimal S1 teologi. Lalu kemudian tiba-tiba jemaat bilang begini, udahlah gak usah teologi lah, jangan kayak orang Farisi. Enggak, murid Yesus belajar teologi. Kok tiba-tiba ada orang Kristen yang anti sama pengetahuan? Padahal untuk bertumbuh, mau gak mau, suka gak suka, Anda perlu pengetahuan. Tuh, kan yang nyuruh Petrus. Harus belajar. Walau lah, udah tua tetap belajar. Bapak Ibu Saudara, mama saya tuh ya kan waktu itu saya tinggal di rumah begitu, ada koleksi buku. Mama saya tiba-tiba nongol lalu kemudian dia masuk ke tempat koleksi buku, saya dilihatin begini. Saya diemin aja ya. Mama saya tuh senang baca, saya diemin aja. Nggak lama dia pulang Bapak Ibu Saudara. Waktu dia pulang, terus dia nggak lama dia telepon, kurang lebih seminggu kemudian dia telepon saya. Jamie, saya tuh namanya Jimmy, dipanggilnya Jamie sama mama saya. Itu Pastor Jamie. Namanya Jamie, dikasih nama sama mamanya. Dipanggilnya Jimmy. Terbalik. Jadi mama saya bilang gini, Jamie, kenapa mak? Ini buku aneh amat ya Jamie ya? Emang Yesus belajar di Tibet Jam? Nyembuhin orang sakit, belajar mistik di Tibet? Jailah, langsung saya pergi ke koleksi buku saya perhatiin. Buku gua yang mana, buku gua yang mana. Buku tentang catatan Yesus yang hilang, tulisan Anan Krishna. Anan Krishna bukan Kristen, tapi dia melakukan survei dari buku-buku yang tidak diakui oleh gereja. Yesus katanya pergi ke Tibet. Jailah saya bilang. Tapi begini nih Bapak Ibu Saudara, mama saya itu udah nenek-nenek. Masih punya semangat belajar kayak begitu. Jadi usia bukan alasan untuk Anda tidak mau belajar. Halo? Pengetahuan, tambahkan pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Di atas pengetahuan tambahkan penguasaan diri. Saudara, penguasaan diri ini artinya menunjukkan kekuatan untuk menahan godaan dan mengendalikan keinginan. Jadi begini nih Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada keinginan yang tulus. Contoh, suami istri, begitu ya, berdebat sama istrinya. Si suami menggunakan logika yang tajam. Logika yang tajam untuk kemudian memenangkan argumentasi itu. Istrinya merasa kok suami gue bener tapi kok gak mengerti perasaan gue. Halo ibu-ibu, ada yang mengalami kayak gini? Suamimu bener dan di dalam dialog suamimu bener. Memang dia yang bener, gue yang salah. Tapi kok kayaknya lu gak ngerti ya perasaan gue ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika ketemu orang kayak begini saya langsung bilang, ini pengetahuanmu yang kurang. Kamu gak tahu perbedaan laki-laki dengan perempuan. Yuk saya kasih tahu, ini laki-laki begini, perempuan kayak begini perbedaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara kadang-kadang setelah dia tahu, maka diharapkan dia itu punya penguasaan diri. Oh saya tahu begini caranya perempuan ngomong, begini caranya perempuan berpikir. Karena saya tahu maka saya menguasai apa yang menurut saya benar. Jadi sesuatu yang benar belum tentu tidak melukai. Halo? Sesuatu yang tulus belum tentu tidak melukai. Kadang-kadang kita perlu pengetahuan dan atas pengetahuan belajar menyelaraskan diri dengan pengetahuan. Itu yang namanya penguasaan diri. Bukan cuma sekedar, saya mah kalau ditabrak orang kagak marah. Ditabrak nggak apa-apa kok, kagak apa-apa. Marah gak kok? Kagak, baik-baik aja gua, baik-baik aja. Pincang juga jalannya. Sampai di rumah marah-marah begitu Bapak Ibu Saudara. Enggak kayak gitu. Tapi kita menyelaraskan diri dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Itu namanya penguasaan diri. Lalu bertekun. Udah tahu yang benar, menguasai diri di situ, tekun terus-menerus melakukan itu. Lalu kemudian baru membangun kesalehan. Nah habis membangun kesalehan baru punya kasih. Kasih kepada saudara seiman, Philadelphia, dan kasih kepada semua orang, agape. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat ya, pertumbuhan rohani itu harus diusahakan dan secara sistematis bertambah dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Terus begitu Bapak Ibu Saudara, kagak sembarangan tumbuh. Ada metodenya. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang ibu-ibu yang suka merencanakan perjalanan ke luar negeri? Ada? Atau perjalanan liburan ada ibu-ibu? Hobi begitu ya. Hobinya bukan jalan-jalan, hobinya membuat perencanaan jalan-jalan. Itinerary-nya di mana, hotelnya yang di mana, makannya di mana. Ada yang kayak begitu ya Bapak Ibu ya.
Merencanakan sebaik-baiknya begitu Bapak Ibu Saudara. Merencanakan sebaik-baiknya. It's good. Memang dalam perjalanan kita harus buat begitu. Untuk memastikan bahwa liburan kita menyenangkan. Tapi hey, mari berpikir begini. Untuk liburan yang menyenangkan aja, lu buat planningnya begitu bagus. Kenapa buat perjalanan menuju surga, kita asal-asalan? Untuk perjalanan menuju surga, ayo buat pembelajaran, ayo buat kurikulum yang sistematis menuju ke arah sana. Pertumbuhan rohani yang sistematis begitu Bapak Ibu Saudara. Ada di sini beberapa yang ikut LBS ya, Lukas Bible Study. Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa Lukas Bible Study, by the way siapa di sini jemaat yang ikut LBS? 2 minggu sekali, ada ya. Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu diberkati yang ikut LBS, yang belum ikut LBS, kesempatan sudah ditutup ya, jadi saya nggak buka. Karena gini, sebetulnya LBS itu sistemnya begini, LBS itu dia adalah temennya dapur jiwa. Jadi orang yang ikut LBS diharapkan ikut dapur jiwa. Nah apa itu dapur jiwa? Dapur jiwa adalah komunitas terapi. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, banyak orang gak mau dikonseling karena malu. Disangkanya gue ada sakit jiwa atau apa makanya gue diskonseling. Nah tapi kan setiap orang punya masalah di dalam dirinya ya. Betul ya? Ada sesuatu di dalam diri dia yang membuat dia sulit bertumbuh di dalam Tuhan. Ada kebiasaan yang mengikat, ada dosa yang mengikat yang membuat dia sulit bertumbuh di dalam Tuhan. Nah komunitas dapur jiwa itu punya materi yang lu tanpa dikonseling, mengkonseling diri lu sendiri. Lu gak perlu cerita sama orang, lu bisa tahu masalah lu di mana dan lu tolong diri lu sendiri. Ngerti ya? Tapi untuk itu kita perlu belajar teologinya. Nah teologinya diajarin di LBS, Lukas Bible Study, metode terapinya diterapkan di dapur jiwa. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kurikulum ini saya buatnya begini, orang harus ngerti dulu tujuan akhirnya apa. Tujuan akhirnya adalah menjadi semakin menyerupai Kristus. Lalu kemudian habis dia ngerti dasar teologinya. Dasar teologinya apa? Trikotomi. Habis trikotomi dia ngerti, bagaimana dosa mempengaruhi seluruh eksistensi manusia. Bagaimana dosa itu bukan hanya mempengaruhi spiritualitas, tetapi juga mempengaruhi DNA-mu. Dan bukan hanya mempengaruhi DNA-mu, dosa mempengaruhi DNA sosialmu. Wah itu sebabnya kamu gak bisa lepas dari dosa, walaupun kamu udah berusaha semaksimal mungkin. Nah dari sini dosa kemudian membentuk berhala dalam hatimu, berhala yang membuat kamu melakukan 7 dosa maut. Nah karena itu, walaupun kamu udah percaya Yesus, walaupun kamu udah lahir baru, kamu bisa tetap melakukan dosa itu. Nah gimana cara lepasnya? Jadi Bapak Ibu Saudara, ini step by step manusia itu diarahkan untuk menjadi semakin menyerupai Kristus, transformasi. Ada kurikulumnya. Kenapa dibuat kurikulum? Karena itu yang diajarkan Alkitab. Ada patternnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya dorong Bapak Ibu Saudara. Ayo sama-sama punya tujuan, ayo sama-sama berjuang keras, ayo sama-sama mengatur sistemnya gimana caranya semakin menyerupai Kristus. Yang terakhir, waktu saya tinggal 2 menit Bapak Ibu Saudara, ini perlu dikhotbahkan kalau enggak nanti akan salah paham. Yang ketiga, disiplin rohani menjamin kepenuhan keselamatan. Jangan dibalik kalimatnya ya. Disiplin rohani menjamin keselamatan penuh. Saya bilang disiplin rohani menjamin kepenuhan keselamatan. Bedanya di mana? Kalau disiplin rohani menjamin keselamatan penuh, artinya Anda sudah selamat atau belum? Semoga. Kan belum penuh. Tapi kalau disiplin rohani menjamin kepenuhan keselamatan, sudah selamat belum? Sudah. Yuk saya ajak lihat ya. Bapak Ibu Saudara, Petrus katakan begini, kamu harus punya disiplin rohani. Kenapa harus punya disiplin rohani? Kenapa harus punya disiplin rohani? Berjuang untuk disiplin rohani yang sistematis. Kenapa begitu? Karena tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi orang yang tidak bertumbuh, dia menjadi buta dan picik. Kata picik berasal dari bahasa Yunani, Mu'o pazo itu artinya rabun jauh, matanya picek. Matanya picek, gak bisa ngelihat yang jelas begitu Bapak Ibu Saudara. Nah istilah ini digunakan untuk mengatakan bahwa Anda gagal paham. Orang yang picik itu gagal paham, gagal memahami rencana Allah, gagal memahami kasih Allah, gagal memahami berkat Allah yang benar, gagal memahami kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Jadi pikirannya picik, toksik. Gak bisa bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang kalau tidak dipunya disiplin rohani, jadi orang yang picik.
Nah Bapak Ibu Saudara, kalau dia mempunyai disiplin rohani, dia punya hak penuh. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang punya disiplin rohani, dia punya hak penuh masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, kalau begitu, kalau saya nggak punya disiplin rohani, saya nggak bisa masuk kerajaan surga dong. Berarti keselamatan saya dari usaha, bukan dari anugerah. Nah ini problem di terjemahan Bapak Ibu Saudara. Kata hak penuh di dalam bahasa aslinya berasal dari kata ini. Plosios episorek genesetai. Nah Bapak Ibu Saudara, kata ini artinya anugerah yang berlimpah. Jadi bukan hak penuh, tapi anugerah yang berlimpah. Nah Bapak Ibu Saudara, LAI melakukan tafsiran pada waktu menerjemahkan, dia menafsirkan dengan hak penuh, padahal urufiahnya berarti anugerah yang melimpah. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, bunyinya mestinya begini. Dengan demikian akan dianugerahkan secara berlimpah kepada kamu, masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, kita itu sudah diberi hak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa berjalan ke sana, apakah itu perjalanan yang nyaman dan menyenangkan, itu tergantung kepada kita. Masuknya pasti, tapi perjalanannya jadi menyenangkan atau tidak. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi gambarannya kayak gini nih Bapak Ibu ya, gambarannya kayak gini. Pintu gerbangnya udah terbuka nih, jalannya lebar. Oke. Tapi kalau kita memilih jalannya begini-begini, doyong-doyong begitu Bapak Ibu Saudara, ya tetap jalan ke sana sih, tapi kagak dinikmati itu perjalanan. Bapak Ibu Saudara mau masuk surga, tapi prosesnya menuju ke sana, Bapak Ibu tidak pernah mengalami kasih Allah, tidak melihat Allah bekerja di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, tidak pernah melihat bagaimana Allah menolong Bapak Ibu Saudara, tidak melihat mujizat-mujizat kecil terjadi dalam hidupmu, dan kalau tidak ada mujizat kamu kepahitan, kamu marah sama Tuhan, mau kayak begitu? Nggak mau Bapak Ibu Saudara. Hidup boleh sulit, doa mungkin tidak dijawab, tapi kita bisa melihat Allah bekerja dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, harusnya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, punya disiplin rohani, membuat Bapak Ibu Saudara menjalani hidup rohani yang menyenangkan. Saya tutup dengan ini ya Bapak Ibu ya. Ada seorang penulis yang bernama Tennessee William, dia menulis sebuah buku yang berjudul Collected Stories, jadi dia mengumpulkan cerita-cerita. Di dalam cerita itu di dalam salah satu story-nya, dia bercerita tentang Jacob Brodsky. Dia adalah orang Yahudi Rusia. Bapak Ibu Saudara, Jacob Brodsky ceritanya jatuh cinta sama seorang cewek yang namanya Lily. Saya lupa namanya tapi sebut aja Lily begitu ya. Nah si Lily ini pacaran sama Jacob, terus udah gitu si Jacob pergi kuliah. Dia tinggalin si Lily, tinggalin lu dulu ya, gue kuliah cuma 4 tahun, gue balik lagi nanti. Baru 2 tahun mamanya telepon. Jacob pulang, papa udah sekarat. Pulang si Jacob. Pak gimana pak, ini kita punya toko buku, ini yang menghidupi keluarga kita. Kamu jaga ini toko buku, tapi saya kuliah bagaimana pak? Papa minta kamu berkorban nak, kamu gak kuliah, jaga ini toko buku. Dengan mencucurkan air mata dia berkata, iya papa saya jaga keluarga ini, saya jaga toko buku warisan keluarga kita. Akhirnya dia pulang tuh kagak ngelanjutin kuliah. Waktu dia pulang ngelanjutin kuliah, penghiburan dia adalah si Lily ini. Paling kagak gue ada pacar gue begitu. Si Lily tiba-tiba menyadari bahwa dia punya ambisi yang berbeda. Dia pengen jadi bintang film. Dan dia memutuskan pergi ke Hollywood untuk jadi bintang film. Jadi dari Rusia, dia pergi ke Amerika untuk jadi bintang film. Sebelum pergi dia bilang begini, si Jacob bilang begini, Li jangan pergi. Lalu kemudian si Lily-nya bilang, kenapa? Saya punya mimpi, tapi kamu jangan khawatir, kita bisa tetap berhubungan kok. Aduh nanti kamu kalau kepincut orang lain di sana gimana? Tenang gak akan, yakin kamu? Aduh jangan pergilah kalau bisa. Saya harus pergi, jangan pergi saya mohon, saya harus pergi. Jangan pergi, saya harus pergi. Aduh gimana ya? Lalu kemudian dia bilang begini, apa kamu yang ikut aja sama saya? Tapi ini toko buku bagaimana? Saya harus jagain toko buku. Enggak. Kamu ikut saya atau enggak? Enggak usah sama sekali. Kamu jangan khawatir, saya pasti pulang. Ya udah, kalau kamu pulang, dia bilang begini, kamu pasti pulang, ini kunci. Dia keluarin dari kantong dia. Sebuah kunci. Ini kunci motor, tapi kunci yang dimaksud di sini adalah kunci menuju ke arah toko buku. Kunci buka toko buku. Ini kunci, kalau kamu mau pulang, kamu tinggal buka pintunya, toko buku ini selalu terbuka buat kamu. Lily pergi, meninggalkan Jacob menangis. Setahun masih hubungan surat. 2 tahun surat mulai berkurang. 3 tahun surat jarang banget. 4 tahun gak ada kabar.
tahun. Selama dari tahun ke tahun, Jacob kerjanya menghabiskan waktu ngurus toko buku. Dia berusaha untuk mempersiapkan toko bukunya dengan baik supaya kalau lili balik, nanti dia akan bisa ngeliat toko buku yang bagus. Dia fokus menata toko buku, mengelola toko buku. Fokus begitu. Terus menerus jaga toko buku. Bertahun-tahun fokus hanya pada buku. 6 tahun kemudian seorang gadis borju masuk ke dalam toko buku. Dengan sepatu hak tingginya dia berjalan ketak. Lalu kemudian dia bilang begini. Ngerti ya? Ting ting. Pak, saya mau beli buku. Buku apa? Jacob bilang begitu. Ya buku Pak. Ya buku apa? Buku tentang seorang wanita yang meninggalkan kekasihnya untuk karir pribadinya. Sementara kekasihnya menunggu dia dengan setia. Kayaknya ada buku itu. Itu kayaknya buku yang ditulis oleh Tolstoy. Sebentar saya cari. Dia cari bukunya. Gadis ini dia menungguin pria itu cari bukunya. Lalu kemudian gadis itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Dia meletakkan sebuah kunci di atas meja. Dan dia berbalik meninggalkan pria itu. Anda tahu siapa gadis ini? Kekasihnya. Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita yang kayak gitu. Kita pergi ke gereja untuk menerima berkat Tuhan. Kita pergi ke gereja untuk melihat bagaimana, pertamanya untuk mengalami berkat Tuhan, untuk mengalami sukacita dari Tuhan, bahkan untuk bergereja. Tapi kita kehilangan kontak. Kita kehilangan tujuan yang semula. Bahwa kita datang ke gereja untuk Yesus, untuk mengalami Dia, untuk mencintai Dia. Kita punya kehidupan rohani, tapi gak punya Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau Bapak Ibu Saudara punya Yesus. Terus bertumbuh di dalam Yesus. Terus mengalami Yesus. Jangan lupa semuanya tentang Yesus. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak bermaksud menghakimi siapapun. Tapi kalau ada di antara saudara yang datang ke gereja karena kebiasaan. Kalau ada di antara saudara yang datang ke gereja karena ingin cari berkat Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang datang ke gereja karena suka dengan musiknya. Saya ingin saudara mengubah cara berpikir, cara memandang dan sikap hati. Saya rindu saudara datang ke gereja karena Yesus. Saya rindu saudara datang ke gereja karena saudara ingin mengalami Yesus. Saya rindu saudara datang ke gereja karena saudara ingin bertumbuh di dalam Yesus. Saudara bilang pada Yesus hari ini dalam doa saudara, Tuhan ampuni aku. Kalau aku lebih suka remah-remah daripada makanan aslinya. Tuhan tolong aku untuk mencintaimu. Tuhan tolong aku berani bayar harga. Apapun yang gereja ini tawarkan untuk kami bertumbuh, saya mau ikut bayar harga itu. Silakan berdoa secara pribadi, saudara. Orang yang tidak bertumbuh, orang yang tidak melakukan disiplin rohani akan lupa bahwa dia sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita bisa menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi sampai kita lupa Yesus mati buat kita. Kita bisa datang ke gereja sekedarnya, yang penting datang. Tidak mau disiplin dalam kerohanian kita, tidak mau cari Tuhan. Kita akan jadi orang yang picik. Waktu Yesus datang, kita gak kenali dia. Waktu Yesus hadir, kita gak kenali dia. Kita sibuk dengan hal-hal dunia, sampai kehilangan cinta kita buat dia. Saudara, ayo bayar harga pemuritan. Ayo terlibat dalam disiplin rohani. Ayo terlibat dengan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon ampun. Kalau kami jadi orang-orang yang asal bertumbuh. Kami merasa datang ke gereja seminggu sekali udah cukup. Maksimal seminggu 2 kali. Lalu kami fokus pada hal-hal duniawi di dalam hidup ini. Kami sibuk cari nafkah. Kami sibuk bersosialisasi. Kami sibuk mengejar karier.
Kami sibuk membangun bisnis. Kami lupa Yesus mati buat kami. Kami lupa Yesus hidup buat kami. Ampuni kami. Tuhan, tolong kami untuk memandang terus kepadamu. Tuhan, tolong kami mengerti bahwa kalau kami tidak berubah menjadi semakin menyerupai Yesus, kami tidak bertumbuh. Nggak peduli berapa banyak kami datang ke gereja, kalau kami tidak berubah, kami tidak bertumbuh. Tuhan, tolong kami mau bayar harga pemuridan, bayar harga disiplin. Kami mau betul-betul berjuang supaya kami bisa bertumbuh. Dan kami ingin menikmati perjalanan menuju surga bersama Yesus. Sebuah jalan lebar, jalan indah yang bisa kami nikmati bersama Yesus. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya hidup kita selalu seturut dengan firman Tuhan. Mari kita simak informasi gereja untuk sepekan ini. Siang ini, ibadah remaja akan dilaksanakan pada pukul 12:30 siang. Ibadah ini akan dilayani oleh Coach Jimmy Lukas dengan tema Alkitab Firman Allah atau Rumusan Manusia. Dan pada hari Rabu tanggal 14 Mei, para wanita akan mengadakan acara spesial, yaitu acara kebersamaan. Acara ini akan diadakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Dan pada hari Kamis, ibadah doa akan diadakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Dan pada hari Sabtu, komunitas usia emas akan membawakan tema Aku Perlu Tuhan. Ibadah ini akan diadakan pada pukul 9 pagi. Disusul pada pukul 6:30 malam, ibadah Kompas akan dilayani oleh Bapak Budi Praitno. Dan pada hari Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Andreas Ferianto dengan tema Teach Me. Disusul pada pukul 12:30 siang, ibadah remaja akan dilayani oleh Kodisan dengan tema Discipleship. Demikian informasi untuk sepanjang minggu ini. Mari terus renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Melanjuti pengumuman tadi yang sudah tertera, saya akan menambahkan sedikit pengumuman, yaitu gereja kita akan mengadakan peneguhan nikah bagi pasangan suami istri yang saat awal menikah itu belum melakukan pemberkatan nikah secara Kristen dan dikuduskan. Biarlah melalui kesempatan ini dibuka untuk Bapak Ibu ya bisa mengikuti peneguhan nikah ini, dan Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Ping Ping atau Ibu Wilis atau sekretariat untuk mendapatkan formulir ya, dan pendaftarannya ditutup pada hari ini ya. Hari ini tanggal 11 Mei 2025, jadi jangan sampai lupa untuk bagi yang belum mendaftar untuk segera mengambil formulir. Terima kasih. Dan pada saat ini saya mau menanyakan apakah ada di bawah maupun di atas yang baru pertama kali hadir di tempat ini berikut ibadah. Ya, kami menyambut Bapak Ibu untuk beribadah di tempat ini. Jika belum mempunyai tempat ibadah tetap, kami menyambut untuk datang beribadah pada hari Minggu mendatang sampai selanjutnya, yaitu setiap jam 8 pagi. Tuhan memberkati. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Jimmy Lukas yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Biar melalui firman yang disampaikan, kami juga tetap teguh dan dipulihkan. Ya, seperti Bapak bilang tadi, untuk kita semakin tetap teguh. Dan juga tadi Bapak bilang memang seharusnya kita bukan makan bubur lagi Pak. Boleh dikasih makanan yang keras-keras Pak. Yang pedas-pedas ya Ibu Wilis. Terima kasih ya Pak.
Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga Bapak dan pelayanan yang Bapak Tuhan percayakan. Puji Tuhan, sebentar kita akan berikan korban syukur kita. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu Bapak, melalui hamba-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi rema senantiasa dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu mengingat bahwa pengiriman kepadamu Bapak tidak ada hal yang mudah. Tapi kami mau tetap setia dan Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bertransformasi, untuk kami menjadi pribadi yang menang dan juga pada saat nanti Bapak, sampai akhirnya Bapak Engkau datang kembali menjemput kami. Terima kasih Bapak. Pada saat ini juga kami mau memberikan kepada syukur kami, biarlah kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap persembahan ini kami percaya karena kami semua sudah diberkati. Dan biarlah ini menjadi berkat untuk perkembangan kerajaan-Mu Bapa, pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpuji nama-Mu, kami siap untuk memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan ucapan syukur.
lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Jimmy Lukas untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap khotbah atau judul-judul khotbah di gereja Tuhan di tempat ini, itu semua dibikin seri ya. Jadi ini bagian dari pemuritan. Dan nanti akan dilanjutkan kepada setiap komsel untuk Bapak Ibu diperlengkapi lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Supaya ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan, hidup kita diubahkan dan kita dapat terus melakukan firman Tuhan. Jadi saya sekali lagi mendorong setiap kita, kalau dalam setiap khotbah bisa dicatat supaya Bapak Ibu bisa tahu tracknya. Saya hari ini bertumbuh belajar apa, dan terus kemudian di dalam komsel, kalau ada hal-hal yang gak paham bisa diskusi, bisa sharing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum ikut di dalam komsel, saya mendorong sekali lagi untuk bisa ikut tergabung di dalam komsel ya. Nanti bisa hubungi saya sehingga saya nanti bisa arahkan ikut komsel yang di daerah mana sesuai dengan range usianya dan juga mungkin sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu bisa ikuti ya. Dan hari ini bicara tentang disiplin rohani. Saya rindu setiap kita jemaat Tuhan juga bisa melakukan salah satu hal yang mungkin kita bisa lakukan bersama-sama, yaitu bagaimana kita menjaga merawat bait Allah di tempat ini, tempat kita beribadah. Boleh saya minta tolong kesediaannya untuk lihat ke bawah? Oke, ada sampah? Oh enggak ada ya. Lihat ke kanan kiri. Ada gelas aqua kosong. Ya. Saya mendorong setiap kita yuk sama-sama ya. Kita baik jemaat ataupun pelayan Tuhan, kita mau bersama-sama memelihara dan merawat bait Allah yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita untuk kita bisa beribadah, kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini saya akan menyampaikan khusus bagi Bapak Ibu jemaat yang biasanya duduk di lantai 4 di area balkon. Sebetulnya ini sudah pernah disosialisasikan, tetapi hari ini saya ingatkan kembali bahwa untuk area balkon, yaitu untuk area yang bawah ya, untuk area bawah sampai mungkin agak ke tengah dan ke belakang, itu dikhususkan untuk para single. Wih, mana single? Maksudnya yang belum mempunyai anak ya, couple yang belum mempunyai anak atau mungkin anaknya di rumah ntar sekolah minggu tinggal nyusul gitu ya. Diharapkan duduk di area bawah ke tengah. Kenapa? Karena anak-anak rawan untuk berdiri di area kaca. Boleh ya kesediaannya ya Bapak Ibu ya. Dan juga untuk memudahkan anak-anak jikalau maaf mau ke toilet atau mungkin mereka lapar, ingin minum susu. Lebih gampang untuk ke area foyer ataupun ke area ruang ibu dan anak. Supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Boleh Bapak Ibu yang di area balkon? Terima kasih buat kesediaannya. Dan kemudian yang berikutnya adalah untuk Bapak Ibu sekalian nih buat kita semua ya. Ada atau tidak ada ibadah, ruang ibadah ini disterilkan, tidak boleh makan dan minum berwarna. Ya, kalau minum air putih masih boleh. Kenapa? Karena kalau tumpah ini karpet. Bukan cuma masalah basah tetapi bau lembabnya sulit hilang. Ya, jadi ada ibadah ataupun tidak ada ibadah, tidak boleh makan di ruang ibadah, tidak boleh membawa minuman yang berwarna, kopi, teh atau apapun ya. Jadi harus minuman mineral. Oke, dan kemudian yang berikutnya adalah di area balkon di lantai belakang itu ada ruang ibu dan anak. Jadi ya saya memahami ya Bapak Ibu yang membawa anak-anak kecil dari pagi yang mungkin mereka belum siap sarapan dan kemudian jam sarapannya adalah pas di tengah-tengah ibadah. Enggak apa-apa kalau memang mereka harus makan, silahkan makan di ruang yang telah tersedia. Jadi kita juga melatih anak-anak kita untuk disiplin, melatih anak-anak kita juga untuk merawat bait Allah. Amin. Oke. Dan berikutnya adalah, nah ini nih. Kalau misalkan ada, saya paham ya khususnya yang di area balkon, saya juga pernah duduk di area balkon. Kalau ada anak-anak suasananya jadi meriah ya. Kadang-kadang anak-anak begini begitu ya. Dan saya berharap kita semua bisa saling bekerja sama. Memang ini adalah bagian dari kita melakukan disiplin rohani, yaitu kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Anak-anak mungkin dia sesekali akan
bersuara, aeo gitu ya. Tetapi mari kita melatih anak-anak kita juga untuk tetap beribadah ya. Dan kemudian kalau misalkan ada nih, ini kan ada jemaat yang gak hadir ya. Mungkin kelewat informasi ini, kalaupun minggu depan, minggu-minggu berikutnya ada yang membawa anak dan kemudian tiba-tiba makan di ruang ibadah ya. Sesama jemaat gak harus nunggu pelayan atau asyir ya. Boleh dikasih tahu, Pak, Bu, maaf gak boleh makan di ruang ibadah ya. Dan yang diingetin atau yang dikasih tahu gak boleh baper. Setuju? Setuju gak? Kayaknya berat setujunya nih. Setuju ya? Karena kita mau bersama-sama merawat bait Allah ini tetap bersih. Sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara hari ini diberkati. Siap bertumbuh lebih lagi di dalam Kristus. Siap diubahkan di dalam Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Pagi hari ini sebelum kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Allah begitu mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami, Engkau mengarahkan kehidupan kami, bahkan Engkau menegur kami. Supaya kami tidak luncas, supaya kami tidak meleset dari tujuan Allah atas kehidupan kami. Ampuni kami jikalau kami mungkin hidup bagi diri kami sendiri. Tetapi hari ini firman Tuhan menyadarkan kami. Firman Tuhan menegur kami. Firman Tuhan mengarahkan kami. Untuk kami kembali kepada tujuan semula. Yaitu mencapai keserupaan kami dengan Kristus. Tuhan pimpin kami dengan kebenaran-Mu. Pimpin kami dengan firman-Mu. Dalam kehidupan kami, dalam segala tantangan hidup yang kami hadapi. Biarlah Engkau satu-satunya Allah yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Bapak Jimmy Lukas yang telah menyampaikan isi hati Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Engkau memberkati Bapak Jimmy dan juga keluarga di dalam pelayanan, di dalam hal apapun yang ia kerjakan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Setiap kami yang datang dengan pergumulan, setiap kami yang datang dengan beban berat, setiap kami yang datang bahkan dengan sakit, kelemahan fisik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Untuk kami dapat terus memandang Kristus, memegang teguh iman percaya kami dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami dan Allah pasti akan menolong kami seturut dengan kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Allah melindungi, memberikan perlindungan dan sehingga mereka dapat kembali lagi ke Jakarta dalam kondisi baik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, apapun yang kami kerjakan di dalam mata pencaharian kami, pekerjaan kami, studi kami. Biarlah Kristus yang menjadi pusat kehidupan kami. Engkau memberkati dan Engkau terus memelihara kehidupan umat-Mu. Dan saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara engkau. Dan sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pulanglah, jadilah berkat. Pulanglah dan jadilah terang dan garam dimanapun engkau berada. Pulanglah dengan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam sikap berdoa.
Tuhan Yesus memberkati.